Ya, jadi fiil ada 3 macam fiil. Satu, fiil madhi. Kedua, fiil mudhari. Ketiga, fiil amr. Fiil madhi, kan tadi dikatakan fiil itu terikat waktu ya. Ya. Fiil madhi itu artinya pekerjaan yang telah lampau. Kemudian fiil mudhari artinya pekerjaan yang sedang dilakukan. Baik itu sedang dilakukan atau akan dilakukan tapi saat itu juga gitu ya. Misalkan sekarang saya sedang minum, habis minum saya makan gitu ya. Sekarang saya sedang belajar, habis belajar saya istirahat, gitu kan ya. Tapi saat itu juga, hari itu juga. Jadi pada dasarnya pekerjaan itu masa waktu itu tidak ada masa yang akan datang. Takutnya umur kita nggak nyampe gitu ya. Jadi masa yang akan dikerjakan yang dimaksud di sini fi'il mudhari itu ya. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak Ustadz. Ibu Aminah sekarang sedang apa, Bu Aminah? Halo, Bu Aminah? Enggak nyaut. Sedang menyimak. Belajar. Ya, Ibu Rohila sedang apa, Bu Rohila? Sedang menyimak. Sedang menyimak. Abis ini ngapain? Nah, itu yang dimaksud ya. Sekarang sedang belajar, abis ini ngapain gitu ya. Abis ini makan misalnya ya. Nah, itu fi'il mudhari. Jadi masanya hari itu juga, saat itu juga, cuman beda jeda aja gitu ya. Gitu. Baik, sekarang kita bahas fi'il madhi dulu. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau atau past tense dalam bahasa Inggrisnya ya. Fi'il madhi ada 2. Ini ada tulisannya, nggak usah ditulis. Halaman 4 tuh ya. Ada di modul halaman 4. Nanti kalau yang detail baru ditulis, yang nggak ada di buku. Fi'il madhi ada 2. 1, fi'il madhi maklum. Artinya fi'il atau perbuatan yang untuk kalimat aktif. Maksudnya aktif itu pelakunya adalah fa'ilnya langsung. Subjeknya langsung sebagai pelaku pekerjaan. Pelaku fi'il. Jadi fi'il pertama, fi'il madhi maklum. Dipergunakan untuk kalimat aktif. Boleh ditulis tuh. Fi'il madhi maklum dipergunakan untuk kalimat aktif. Maksudnya pelakunya fa'ilnya adalah sebagai subjek atau pelaku langsung dari fi'il. Menterjemahnya telah menterjemahnya telah titik-titik gitu ya. Telah apa? Misalkan kata dasarnya minum berarti telah meminum. Kata dasarnya makan berarti telah memakan gitu ya. Jadi menterjemahnya itu telah baru dikasih kata dasar. Aktif. Ya Bu Aminah, dibacakan dulu nomor 1. Fi'il madhi maklum dipergunakan untuk kalimat aktif. Pelakunya langsung sebagai subjek. Menterjemahkannya dengan cara titik-titik. Salah. Menterjemahkan telah titik-titik Misalnya bukan telah titik-titik. Telah titik-titik Telah titik-titik gitu ya. Jadi telah kalau kata dasarnya makan berarti tinggal ditaruh aja kata dasarnya. Telah makan. Oh, telah memakan. Berarti salah, Ustaz. Iya. Jadi telah itu disambung. Kemudian misalkan tidur. Kalau tidur nggak pakai ya, langsung telah tidur gitu ya. Disesuaikan saja artinya. Telah Menerjemahnya disesuaikan. Misalkan metik. Berarti telah memetik. Memetik. Misalkan lari.
Telah melarikan. Nah, nggak usah pakai me, telah lari gitu aja. Telah lari. Jadi me itu kondisional ya. Tergantung kondisi kalimatnya, disesuaikan. Kalau nggak perlu me, ya nggak usah. Yang terpenting adalah telahnya. Itu yang menunjukkan waktunya gitu ya. Waktu lampaunya itu telahnya. Yang kedua, fi'il majhul. Fi'il madhi majhul. Yang kedua adalah fi'il madhi majhul. Dipergunakan untuk kalimat pasif. Dipergunakan untuk kalimat pasif, artinya subjeknya bukan pelaku fiil yang sebenarnya. Subjeknya bukan pelaku pekerjaan yang sebenarnya. Tetapi dia hanya sebagai pengganti. Subjeknya hanya sebagai pengganti. Yang asalnya adalah dari objek. Dalam kurung maf'ul bih. Baca ulang Bu Aminah. Tunggu, salah kabar tulis. Asalnya dari Ya, tadi belum ditulis. Ini baru lagi sudah. Sini Ustaz. Fi'il madhi majhul dipergunakan untuk kalimat pasif. Artinya subjek bukan pekerjaan sebenarnya, tetapi subjeknya sebagai pengganti. Asalnya dari maf'ul bih. Ntar dulu, subjek bukan apa? Gimana? Artinya Subjeknya bukan pelaku fiil yang sebenarnya. Menurut Ustaz, artinya subjeknya bukan Pelaku fiil sebenarnya. fiil Pelaku. bukan pelaku fiil secara langsung. Ini bukan yang sebenarnya. Pelaku Bukan pelaku fiil fiil secara langsung. secara langsung. Tunggu saya. Gunakan untuk kalimat pasif artinya Secara langsung. Subjeknya bukan pelaku fiil secara langsung. Kalau fiil ma'lum kan pelaku aktif ya. Jadi dia subjeknya pelaku fiil secara langsung. Kalau ini bukan pelaku fiil secara langsung, melainkan sebagai pengganti saja. Pengganti saja. Asalnya adalah objek dari Maf'ul objek. bih. Maf'ul bih. Ya. Objek. Itu adalah Asalnya fiil madhi majhul. Menterjemahnya telah di. objek atau maf'ul bih. Menterjemahnya telah di. Kalau kata dasarnya pukul, telah di. Telah dipukul. Kalau metik, Telah dipetik. telah dipetik, gitu ya. Ingat, telah di ya menterjemahnya. Kalau misalkan apa? Ada yang kasih contoh bisa? Makan, Telah dimakan. buka. Telah dibuka. Artinya apa? Telah dibuka itu bukan pelaku pekerjaan, tetapi objek, ya kan? Pintu kan yang dibuka kan? Bukan yang membuka, tapi telah dibuka, berarti pintu. Nah, itu adalah sebagai objek. Tapi posisinya ada pada posisi subjek. Nah, disebut naibul fa'il. Jadi Naibul fa'il atau maf'ul bih, Ustaz? pengganti subjeknya disebut naibul fa'il. Pengganti subjeknya. Pengganti subjeknya disebut naibul fa'il. Kalau subjek dari fi'il maklum namanya fa'il. Kalau ini disebut pengganti subjeknya disebut naibul fa'il.